Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini senantiasa sahabatku, saudaraku di luar sana, di Indonesia bahkan di mancanegara, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat. Baik sahabatku, kita akan cerita lagi mengenai joker ganas yang semakin ganas akhirnya melempem kayak kerupuk kesiram air. Ya, kenapa saya katakan kayak kerupuk kesiram air? Karena waktu kejadian di gua pertarungan sama Gus Samsudin, dia terkena air hujan. Ya, terkena air hujan akhirnya dia melempem dan akhirnya juga tumbang alias minta maaf. Saya akui jiwa kesatria, jiwa yang begini ya, walaupun sudah melalui tahap-tahap, melalui peperangan yang sangat sengit, sudah marah, emosi yang tidak bisa dikendalikan, cuma gara-gara sebongkah uang akhirnya lupa daratan, lupa diri, dan ingin menghabisi seseorang. Bukan sifat dan karakter seperti itu sebenarnya joker ganas. Saya tahu, makanya selama ini saya bahas. Saya kenal joker ganas sebelum kejadian ini sangat luar biasa baik, tapi setelah kejadian ini sepertinya ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nah, di sini saya takutkan joker ganas ini mengatur siasat lagi, walaupun udah kejadian minta maaf, udah klarifikasi, tapi takutnya ini antek-anteknya atau sahabat-sahabat mereka yang masih tidak terima. Tapi syukur alhamdulillah atas kejadian di sini, kejadiannya Gus Samsudin bentrok sama si joker, semua ini emang melalui proses. Kita ambil sisi baiknya aja lah. Di balik kejadian ini ada hikmahnya, dan kita nanti lihat seperti apa joker ganas kelanjutannya. Kita berharap dan berdoa semoga apa yang terjadi di tempatnya Gus Samsudin ini akan semakin lebih membaik, bukan memburuk tapi membaik, dikarenakan ujian-ujian yang sudah datang silih berganti dari barat ke timur, dari timur ke pokoknya semualah, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dari atas ke bawah, kanan kiri, senggol belakang, pokoknya sudah dilalui oleh Gus Samsudin. Dan moga-moga apa yang terjadi di situ adalah suatu ujian yang sudah melalui proses, dan insya Allah ujian ini bisa diterima oleh Gus Samsudin, dan Gus Samsudin sendiri insya Allah kuat dan sabar menghadapi semua ujian dan cobaan yang silih berganti, seperti yang sudah terjadi. Kita doakan aja sahabatku, kita doakan apapun kejadian ini yang terjadi kepada mereka, ini adalah proses menuju suatu kemenangan, menuju suatu kesuksesan. Karena sukses seseorang itu mustahil dan tidak mungkin tidak melalui proses. Pasti melalui proses, dan proses inilah akan sangat pelik, akan sangat susah, akan sangat sulit dilalui apabila orang itu tidak memiliki hati yang sabar, tidak memiliki lapang dada,
dan tidak harus pakai panas-panasan, harus pakai ini yang dingin. Ya. Menerima dengan sabar, ikhlas, insya Allah sesuatu ujian apapun ya, akan bisa kita lewati. Nah, di sini saya bahas mengenai Joker. Kenapa? Karena saya lihat Joker ini pertama arogan, datang dengan tiba-tiba seperti jalangkung, datang tak diundang, pulang pun tak diantar. Datang tak diundang, ya, permisi boleh, tapi sopan santun dan tata krama dalam etika masih kurang. Sampai-sampai menghancurkan tempat, ya, posnya, tempat penjagaannya kaca dihantam. Tapi semua itu terjadi emang karena tidak bisa ngontrol, tidak pakai ini yang dingin, pakainya panas-panasan. Ini contoh yang tidak baik. Ini contoh yang kurang pas. Alhamdulillah tapi ya Gus Samsudin masih bisa menyadari karena emosi waktu itu. Walaupun sudah terjadi ya, walaupun itu kejadian jelas-jelas disengaja oleh Joker, tapi Gus Samsudin ini masih berikan kesabaran hatinya ya. Ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, ingin damai. Ayo selesaikan kita bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi, dan supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Takutnya Joker ini cuma dikacau oleh seseorang yang mengaku ya, entah itu emang cerita skenarionya dia Joker ganas ini, ataukah ini emang betul. Takutnya kalau ini ada sesuatu di balik atau di belakang Joker ganas ini cuma mencari sesuatu, cuma kepingin Joker ganas ini dijerumuskan. Nah, atau bisa jadi Joker ganas ini semacam disodok oleh seseorang dan untuk ya, menghancurkan Gus Samsudin. Ya tapi karena keikhlasan hati dan sabar yang ada di Samsudin ini sangat luar biasa, akhirnya semua terselesaikan. Dan alhamdulillah si Joker juga udah melalui proses yang seperti yang kita lihat ya. Walaupun dia sudah datang ya, seperti pokoknya preman ya, baju compang-camping, celana yang sobek di dengkulnya. Ya alhamdulillah semua itu melalui proses, alhamdulillah bisa ya, selesaikan secara dingin. Artinya di ujung-ujungnya ya minta maaf, klarifikasi. Karena di luaran sana ya para netizen yang lovernya lovernya si Joker ganas ini banyak. Yang awalnya ngefans, yang awalnya itu sangat mengagumi sosok beliau, banyak yang kecewa karena arogannya itu. Karena dilihat dari penampilannya sudah ya, arogan, apalagi dengan tingkah yang dilakukan ya, di tempatnya Gus Samsudin sampai memecah kaca ya, itu tambah membuat orang yang awalnya itu suka akhirnya tidak suka dengan tingkahnya itu. Yang awalnya mengagumi akhirnya tidak mengagumi. Seperti itu kan contoh yang kurang baik. Walaupun di media ini ya bisa aja itu ke Gus Samsudin melaporkan ke pihak yang berwajib ya, ke kepolisian, tapi kan masih bisa dengan cara kekeluargaan. Makanya Gus Samsudin itu menunggu sampai mana sih, sampai sejauh mana sih ya, perjalanan seorang Joker ini menghakimi atau menjolimi Gus Samsudin yang menuduh katanya menjual sesuatu aksesoris yang bernilai harga jutaan. Diikutin oleh Gus Samsudin.
Bahkan para santrinya juga sudah menjelaskan di situ tidak ada oret-oretan yang mengatasnamakan penjualan itu. Ya kalaupun emang ada, harusnya orang yang membeli barang itu harusnya kan diajak waktu itu, supaya tidak kejadian itu terjadi waktu itu. Tapi karena terlanjur emosi, ya anggap aja pengen jadi pahlawan lah ya. Si Joker ini pengennya jadi pahlawan. Ya. Karena dia itu mungkin sudah wow ya, punya nama. Ya situ akhirnya yang mengaku bahwa dia itu ada punya sepupu, dan sepupunya ngomongnya pernah beli dan khasiatnya seperti ini, digunakan ini dan hasilnya tidak ada, bisa jadi kan tuh ya fitnah, memprovokasi seorang Joker akhirnya bisa itu loh, dan Joker akhirnya timbul panas. Ya berarti kan di sini sama aja seolah-olah Joker ini menjadi seorang pahlawan. Akhirnya pahlawan kesiangan. Ya. Bangun kesiangan, ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Tapi saya akui sangat luar biasa dan gentleman. Sudah menguji, sudah mengetes melalui proses yang sangat luar biasa, melalui pertarungan-pertarungan. Akhirnya ujung-ujungnya ya mewek minta maaf, klarifikasi kepada semua. Itu gentleman, saya akui sangat luar biasa. Ya, itulah jiwa kesatria yang dimiliki oleh si Joker. Walaupun sudah memecahkan kaca, ya, sudah saling memaki-maki kepada mereka-mereka yang dimusuhi ya di pesantrennya Gus Samsudin. Ya alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah baikan lah katakan, entah itu baikan bener apa enggak, yang jelas sudah baik. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di sini tidak ada dampaknya lagi di belakangnya si Joker. Mudah-mudahan Joker ini akan membantu memberantas ya, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang menzolimi Gus Samsudin. Bukan saya mengangkat namanya Gus Samsudin, membahas tentang Gus Samsudin terus berarti saya ini mengangkat ya, menjunjung tinggi namanya. Tidak, yang saya di sini lihat kan tentang hal kebaikannya. Mestinya kan kita gitu melihat tentang kebaikannya, bukan masalah ini kontennya, bukan masalah ini ada pendobolannya, bukan masalah ini tentang pengobatan yang memakai trik, bukan. Yang saya kagumi dari jiwa hatinya yang tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran, penuh ketenangan. Itu kita harus melihat di situnya, bukan karena dari kontennya begini ya, terus pakai trik pengobatannya, bukan. Kalau orang lain menyalahkan itu katanya dobol, katanya itu adalah dagelan, ya biarkan mereka-mereka yang mengatakan seperti itu. Kita jangan ikut-ikutan yang mengatakan itu. Yang penting kita kagumi tentang sosok beliau yang penuh dengan kesabaran, menanggapi, menangani, ya, melayani sesuatu apapun ya, itu dengan hati yang sabar dan ikhlas. Maka dari itulah kita harus belajar seperti sosok beliau. Bukan kita menyontoh dari tentang pengibulannya lah, pendobolannya lah. Bukan, kita melihat dari sosok pembelajaran di situ, kita ambil dari sisi kesabarannya. Karena di luar sana orang yang tidak suka sama Mbah Din ini pasti mengatakan, wah itu dagelan, wah itu sosok yang gini ya, pendobolan. Nah, seperti itu. Ya mereka yang tidak suka, coba kalau yang suka ya, menyanjung, menghargai dan menghormati sosok beliau. Baik sahabat-sahabatku semua ya, pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya sahabat ya. Yang sudah subscribe silahkan di like, komen, dan share. Apabila ini ada pembelajaran yang baik, sisi baiknya ambil. Apabila ini tidak ada yang baik, anggaplah ini sebuah tontonan ya, tontonan yang menjadikan hiburan
apabila tontonan menjadi tuntunan, ambillah sisi baiknya itu ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Kita membahas lagi tentang si Joko Bengek. Ini si Joko Bengek ini emang kurang ajar sekarang ini ya. Ini awal-awal Joko Bengek emang orangnya baik juga, tapi akhir-akhir ini semenjak saya ikut bergabung sama Cungkring, akhirnya sosok beliau ini sangat menakutkan seperti hantu sekarang ini. Dan ini udah ada rencana-rencana untuk melabrak, mendobrak, ya, ingin merusak tempat Gus Samsudin lagi nih. Ya, si Joko Bengek ini emang harus dibasmi juga. Nah, kemarin malam sudah saya satu lagi saya dapat dari orang-orangnya dia di hutan. Dan tadi siang saya mengintai tempat yang malam itu kejadian, mengintai tidak ada siapa-siapa, makanya saya tidak upload di video. Saya mengintai dan mengajak dia itu, tapi saya telusuri di jalan itu tidak ada siapa-siapa, di daerah lokasi itu tidak ada siapa-siapa. Mungkin bisa jadi sudah takut karena ketahuan. Dari situ saya intip ya, tidak ada siapa-siapa. Padahal saya niatnya ya, kalau misalkan mereka ada ya saya temui tetap dengan tujuan baik. Tapi ya kalau memang nggak ada ya saya akhirnya pulang. Dan sekarang saya tidak begitu ngerespon dengan telepon-telepon yang saya tidak kenal. Walaupun ada WA masuk, saya baca ancaman-ancaman, saya biarkan sekarang. Biar capek-capek sendiri, biar. Tapi kalau sudah keterlaluan baru saya bertindak. Tapi kalau cuma sekedar ancaman biasa, mungkin untuk saat ini saya diam, saya biarkan aja. Yang perlu kita waspadai, yang penting sekarang ini adalah si Joko Bengek, karena dia udah mempunyai rencana ingin mendatangi tempatnya Gus Samsudin lagi. Yang pastinya buat perhitungan, karena si Cungkring ini sudah sembuh dari sakitnya dan malah sekarang mau bergabung sama Gus Samsudin. Setelah kejadian inilah ya, Cungkring melalui proses pertarungan, melalui proses kena santet ya, yang orangnya udah congkring, kurus kering seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai baikan sama Gus Samsudin. Dan ini malah mau nyerang balik ini. Bisa-bisa nanti si Cungkring ini bermusuhan sama Joko Bengek. Lihat aja nanti. Karena dia sudah sadar. Si Cungkring ini bisa dikatakan 80% sudah sadar ya, bahwa dia itu kena pengaruh sesuatu dari si Joko Bengek. Karena Joko Bengek sendiri mengatakan si Cungkringnya ada pengaruhnya masih, dan Joko Bengek ini gampang bisa memanggil dia untuk gabung lagi. Nah, ini yang bahaya. Berarti di sini nih ya, provokator atau dedengkotnya ini adalah Joko Bengek. Harus dibasmi nih Joko Bengek ini. Itu harus ini, Joko Bengek ini emang harus dihajar bener ya. Pokoknya kita doakan aja sahabatku ya, semoga kejadian ya berawal dari sesuatu yang keras bisa berujung sesuatu yang lemes. Pastinya kan seperti itu ya sahabatnya. Yang pertama keras, wow, tak, ujungnya lemes. Nah itu ya, ujung-ujungnya ya gitu. Nah seperti contohnya ya Joker Ganas, sekarang sudah luluh hatinya. Mudah-mudahan selamanya malah bisa bergabung dan membantu memberantas kezoliman ya. Itu kita doakan aja seperti itu. Dan ini yang belum beres, walaupun sudah mungkin 75% ya. Si Cungkring ini sudah sadar dan dibantu pengobatannya oleh Gus Samsudin, insya Allah menjadi orang baik dan nantinya bisa gabung juga melawan si si Joko. Karena Joko ini yang mau memberontak lagi nih.
Ini yang perlu kita perangi sekarang. Dan ini saya juga perlu hati-hati karena antek-anteknya juga udah tersebar. Bukan Joko Bengek aja ini. Pokoknya banyak masih. Tapi kalau ini pentolannya ini sudah tunduk, sepertinya ya antek-antek nggak akan berani. Tapi nggak tahu juga apakah di belakang Joko Bengek ini ada orang yang lebih besar, ya, yang mendekeng, yang membentengi dia, membiayai sesuatu. Bisa jadi seperti itu takutnya. Dan ini saya juga belum tahu kabar sahabatku ya. Kabarnya si Fikri kemana ini? Fikri yang si pengkhianat itu, si pengkhianat doboler itu ya. Belum ada kabar juga ini. Pokoknya kita lanjut lagi lah nanti. Pembahasan ini mungkin tidak bisa berlama-lama sahabatku ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin besok lah ya, besok pagi kita sambung lagi ya. Oke, saya tutup ya, gini aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.